Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trifa Rizka dengan NIM 18230054. Di sini saya akan membacakan judul artikel tentang perkembangan akuntansi peraturan, sintesis, dan daftar pustaka yang diberitahu, bukti, dan komentar dalam Sastra Akademik 2005-2006. Selanjutnya, 1. Pembahasan teori. Dalam artikel ini, kami mensintesis dalam bentuk bibliografi beranotasi terkini temuan terkait regulasi dan komentar dalam literatur akademis. Bibliografi beranotasi ini adalah yang ketiga dari rangkaian bibliografi itu akan meringkas penelitian akademis terkait regulasi untuk setidaknya periode dari tahun 1990 dan seterusnya. Kami meninjau outlet akademis seperti The Review Akuntansi, Jurnal Penelitian Akuntansi, Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Akuntansi Horizons, Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan, Jurnal Akuntansi dan Publik, Kebijakan, Jurnal Bisnis, Keuangan, dan Akuntansi, Auditing, Jurnal Praktek dan Teori, dan Penelitian Regulasi Akuntansi. Kami menjelaskan hasil studi penelitian terkait regulasi dan poin-poin penting dari komentar terkait regulasi. Selanjutnya, kasus yang dibahas. Dalam artikel ini, kami mengembangkan bibliografi beranotasi dari temuan penelitian di literatur akademik 2005-2006 yang berkaitan dengan peraturan akuntansi. Kami meninjau outlet akademis utama termasuk The Accounting Review, Jurnal Riset Akuntansi, Jurnal Akuntansi dan Ekonomi, Akuntansi Horizons, Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan, Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik, Jurnal Bisnis, Keuangan dan Akuntansi, Auditing, Jurnal Praktek dan Teori, dan penelitian di PT Regulasi Akuntansi. Sedangkan penelitian di jurnal ini ditujukan terutama dalam menginformasikan kepada khalayak akademis. Temuan seringkali relevan dengan perbedaan peraturan saat ini juga. Untuk tujuan ini, makalah ini menyediakan ringkasan yang nyaman dan rinci serta analisis terkait regulasi literatur untuk kepentingan praktisi dan regulator. Serta juga gambaran literatur yang komprehensif untuk audiens akademis. Selanjutnya, objek penelitian atau sampel penelitian. Primer 2005 meneliti apakah aktual diskresioner sebagai ukuran manajemen laba lebih rendah untuk perusahaan yang eksklusifnya secara sukarela mengesahkan laporan keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa CEO atau CFO sukarela sertifikasi secara negatif dikaitkan dengan diskresioner peningkatan pendapatan aktual dan leverage, dan terkait secara positif dengan total aset dan arus kas operasi sebagai persen dari total aset. Namun mutlak aktual diskresioner tidak berbeda antara perusahaan dengan CEO atau CFO sertifikasi dan yang tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa bagian 302 dari Sarbanes-Oxley dapat mempengaruhi manajemen laba. Selanjutnya, teknik analisis data. Berbagai topik yang berkaitan dengan keuangan dan pengungkapan lainnya telah dibahas dengan penelitian secara periode tersebut. Bushe dan Leus 2005 memberikan bukti tentang biaya pengungkapan keuangan dengan menyelidiki keputusan perusahaan di menanggapi persyaratan pengarsipan SEC 1999 untuk perusahaan yang terdaftar di OTC papan pengumuman. Dua pasal yang dibahas bagaimana dimasukkannya pro forma laba dan rilis laba mempengaruhi investor. Bowen, Davis, dan Matsumoto 2005 meneliti faktor-faktor yang berkaitan dengan penekanan relatif pada penghasilan pro forma dan penghasilan GAAP dalam
rilis penghasilan, dan dokumen penurunan penekanan pada pendapatan pro forma dalam siaran pers setelah saran peringatan SEC tahun 2001. Elliott 2006 melakukan eksperimen mengupas investor dan analisis non-profesional dan temuan perbedaan dalam perkembangan regulasi akuntansi. Selanjutnya, hasil dari penelitian ini yaitu hasilnya menunjukkan bahwa CEO atau CFO sukarela sertifikasi secara negatif dikaitkan dengan diskresioner peningkatan pendapatan aktual dan leverage, dan terkait secara positif dengan total aset dan arus kas operasi sebagai persen dari total aset. Namun, mutlak aktual diskresioner tidak berbeda antara perusahaan dengan CEO atau CFO, sertifikasi dan yang tidak. Hasil ini menunjukkan bahwa bagian 302 dari Sarbanes-Oxley dapat mempengaruhi manajemen laba. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.